Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rahmat Wiranadaya dengan NPM 753097. Baik, di sini saya mendapat tugas perbaikan nilai materi kelas dan objek mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dosen pengampunya Ibu Nurul Komariah. Baik, langsung saja. Penjelasan pertama mengenai perbedaan pemrograman prosedural dan PPO. Pemrograman orientasi objek oriented programming atau OOP dan pemrograman prosedural merupakan dua paradigma pemrograman yang berbeda. Pemrograman prosedural merupakan paradigma di mana suatu program terdiri dari satu atau lebih prosedur atau fungsi. Program dijalankan secara berurutan dari awal hingga akhir, seperti skenario linear. Setiap prosedur mempunyai tugas tertentu dan menerima masukan serta menghasilkan keluaran. Pemrograman prosedural berorientasi pada prosedur, dan sebuah program dibangun dengan memanggil prosedur ini dalam urutan tertentu. Sedangkan OOP merupakan paradigma di mana suatu program terdiri dari objek-objek yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap objek mempunyai atribut dan perilaku yang unik dan dapat berinteraksi dengan objek lain melalui metode yang ditentukan. OOP berorientasi pada objek, dan program dibangun dengan membuat dan berinteraksi dengan objek tersebut. Selanjutnya, mendefinisikan kelas dan objek berserta perbedaannya. Apa sih perbedaannya? Jadi di sini kelas merupakan template atau blueprint untuk menciptakan objek, dan itu mendefinisikan atribut dan metode yang akan dimiliki oleh objek yang akan kita buat dari kelas tersebut. Sedangkan objek itu sendiri adalah instan konkret yang dibuat dari kelas. Objek memiliki atribut yang didefinisikan oleh kelas dan dapat menjalankan metode yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi perbedaannya adalah kelas itu adalah template atau blueprintnya, sedangkan objek sendiri itu adalah instan konkret yang dibuat dari kelas. Kelas mendefinisikan atribut dan metode, sementara objek adalah instan spesifik yang memiliki nilai unik untuk atributnya dan dapat menjalankan metodenya. Selanjutnya, memberikan contoh kasus beserta implementasi programnya atau kode Java dalam OOP. Di sini saya mengambil studi kasus peminjaman gedung Sakura. Baik, langsung saja. Ini berikut codingan dari peminjaman gedung Sakura. Ini ada kelas main. Jika dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini informasi peminjamannya yaitu ruangan 1, 2, 3, 4, gedungnya yaitu ada gedung Sakura, kapasitasnya memiliki kapasitas 65, peminjam atau siapa yang meminjam yaitu di sini Rahmat Wiranu, tanggal peminjaman, durasi peminjaman, dan yang lainnya. Seperti ini. Sakura, di sini ada dalam contoh tersebut kita memiliki kelas room dengan atribut nomor ruangan, nama gedung, dan kapasitas. Kemudian kita memiliki kelas booking untuk mempresentasikan peminjaman gedung dengan atribut seperti objek ruangan, nama peminjam, tanggal peminjaman, dan durasi peminjaman. Program utama menggunakan objek-objek dari kelas ini untuk menguji implementasinya. Selanjutnya yaitu memaparkan sifat-sifat atau
apa saja yang dimiliki oleh sebuah kelas. Misal di sini ada instan variabel, konstruktor, method, atribut, dan lain-lain. Yang pertama, instan variabel. Instan variabel merupakan variabel yang didefinisikan di dalam kelas dan nilainya bersifat unik untuk setiap objek yang dibuat dari kelas tersebut. Selanjutnya ada konstruktor. Itu sendiri merupakan metode khusus yang dipanggil saat objek digunakan untuk menginisialisasi nilai awal objek dan biasanya memiliki nama yang sama dengan kelas. Instan variabel merupakan variabel yang didefinisikan dalam kelas dan nilainya bersifat unik untuk setiap objek yang dibuat dari kelas tersebut. Selanjutnya ada konstruktor, yaitu metode khusus yang dipanggil saat objek digunakan untuk menginisialisasi nilai awal objek dan biasanya memiliki nama yang sama dengan kelas. Selanjutnya ada encapsulation. Encapsulation sendiri itu merupakan konsep untuk menyembunyikan implementasi internal dan detail dari kelas. Atribut dan metode dibatasi aksesnya untuk mencegah manipulasi yang tidak sah. Selanjutnya ada inheritance atau pewarisan. Inheritance sendiri itu merupakan konsep yang memungkinkan kelas baru, subkelas atau turunan mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada, superkelas atau induk. Selanjutnya ada polymorphs, merupakan kemampuan suatu objek untuk mengambil banyak bentuk. Dalam konteks OOP, ini dapat merujuk pada kemampuan objek untuk merespon metode yang dengan cara yang sesuai dengan tipe objek tersebut. Selanjutnya ada abstraction atau abstraksi. Itu merupakan proses menyederhanakan kompleksitas dengan menyembunyikan detail implementasi dan hanya mengekspor fitur-fitur penting. Kelas menyediakan abstraksi untuk mempresentasikan objek dalam dunia nyata. Selanjutnya ada static variable atau variabel statik. Itu merupakan variabel yang nilainya bersifat sama untuk semua objek dari kelas, tidak terkait dengan instan objek tertentu, melainkan dengan kelas itu sendiri. Selanjutnya dan yang terakhir ada static method atau metode statis. Statis method merupakan metode yang terkait dengan kelas, bukan dengan objek individual. Dapat dipanggil tanpa membuat objek dari kelas tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.